Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aditya Chandra akan membacakan hasil resum saya. Hasil resum manajemen SDM. Tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, penciptaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. Teori kepuasan kerja menurut makronegara di dalam Suparno terkait kepuasan kerja itu ada 6. Yang pertama, teori keseimbangan. Teori keseimbangan itu adalah sebuah teori yang membahas tentang dengan cara seseorang menata sikap terhadap orang atau benda dalam hubungan satu sama lain. Yang kedua, teori perbedaan. Teori perbedaan ialah ada 2 menurut saya. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan juga berat badan, jenis kelamin, pendengaran dan penglihatan. Yang kedua, perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, dan juga hubungan keluarga. Yang ketiga, teori pemenuhan kebutuhan. Teori pemenuhan kebutuhan ialah melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Yang keempat, teori pandangan kelompok. Teori pandangan kelompok yang dimaksud teori pandangan kelompok itu kepuasan kerja pegawai bukanlah tergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat tergantung pada pandangan kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. Yang kelima, teori 2 faktor Arabic ialah teori tentang motivasi yang dicetuskan oleh Friedrich Hariben. Dan yang terakhir, teori pengharapan. Teori pengharapan ialah mengusulkan seseorang individu akan berperilaku atau bertindak dengan cara tertentu. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, pembunuhan kebutuhan. Yang kedua, pembedaan. Yang ketiga, pencapaian nilai. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, komponen genetik. Penanganan keluhan dan ketidakpuasan karyawan. Berikut adalah beberapa tips dalam mengalami keluhan karyawan akibat dan tindakan kepuasan kerja. Yang pertama, membentuk konseling yang berada dalam supervisi Departemen SDM atau berdiri secara independen. Yang kedua, menentukan sistem pintu terbuka atas segala umpan balik, saran, kritik, dan keluhan yang ingin diajukan oleh karyawan. Yang ketiga, sabar untuk mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh karyawan. Yang terakhir, berikan reaksi dan respon yang wajar, yang bijaksana atau atas keluhan karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.